Terus kemudian yang ketiga, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjaga attitude kita sebagai seorang MC. Iya. Ya, jadi jangan sampai dibilang, oh, umurnya udah tua tapi kelakuannya kayak bocah. Ini seperti ini ya. Di sini kan Pak De sebagai ketua Dewan Pengawas. Artinya berarti Pak De juga dari tahun 2020 HIPAPI berdiri ikut andil di situ karena kan di sini berarti saya udah dapat bocoran. Ternyata Pak De ini, teman-teman kalau misalkan saya tanya sama teman-teman, berapakah nomor paling besar? Bukan 10. Berapa? Bukan 100. Berapa? Angka paling besar adalah 9. Ingat ya, angka paling besar dan Pak De ini adalah 0009. Jadi angka paling sempurna, angka paling sempurna 9 Pak De. Ya. Jadi pertama soal angka ya. Kemudian yang kedua soal posisi saya sebagai dipercaya oleh pengurus untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas ini, tentu ada korelasinya. Artinya korelasinya apa? Bahwa sebagai angkatan besar maka saya harus mengawasi sebagaimana tugas Dewan Pengawas. Betul. Siapa itu yang diawasi? Yang diawasi adalah jalannya roda organisasi. Apakah roda organisasi sudah sesuai dengan ADART yang sudah kita sepakati bersama? Kemudian yang kedua adalah program kerja secara program kerja. Apakah kemudian program kerja sudah bisa dilaksanakan? Kemudian yang ketiga adalah personality. Siapa tuh personality? Ya individu per individu. Kami harus mengawasi individu per individu agar di dalam HIPAPI Indonesia ini visi dan misinya serta orang-orang yang berada di dalamnya sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua tentunya. Itu job desk-nya ya? Ya. Tapi sejauh ini mengenai perkembangan HIPAPI Indonesia yang dari awal pada melihat seperti apa hasilnya? Secara keseluruhan jalannya organisasi sudah berjalan dengan baik. Dengan berkembangnya sekarang ada 5 DPW, artinya itu bahwa roda organisasi bergerak, tidak stuck, tidak berhenti. Kemudian yang kedua, pengurus-pengurusnya juga sudah bekerja. Yang saya tahu banget bahwa mereka bekerja siang malam tak kenal waktu, dan mereka ini nggak digaji loh. Dedikasi tinggi ya. Mereka ini kerja sosial dan itu banyak menyita waktu mereka dan sebuah penghargaan yang mungkin kita berikan kepada para pengurus yang memang sudah bekerja keras. Walaupun memang ada 1-2 wajar dari sekian puluh pengurus kemudian ada 1-2 yang bermasalah. Itu wajar dan itu saya anggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Kemudian yang ketiga tentang pengawasan kepada pribadi-pribadi anggota, kita tekankan pada tiga poin. Poin yang pertama adalah attitude. Karena saya punya concern sehebat apapun itu seorang MC, ketika attitude-nya buruk, maka dia akan membuat nama organisasi menjadi buruk. Ya. Yang kedua, kemudian penguasaan materi. Jadi seperti yang Buffett sampaikan tadi, kalau memang ekspornya di nasional, ya sudah di nasional dulu saja. Jangan kemudian memaksakan diri, kemudian belum begitu mampu sudah mengambil MC untuk adab. Dan kemudian ketika perform justru membuat nilai dari pribadi dia akan jadi turun. Apalagi termasuk anggota HIPAPI itu kan ditelusuri kan nantinya Nah nanti kan akan ada kemudian pertanyaan dari orang-orang di luar sana gitu. Apakah HIPAPI tidak memberikan edukasi soal ini kan gitu. Nah, itu kita berikan edukasi. Dan yang ketiga adalah membangun relationship antara satu anggota dengan anggota yang lain. Sudah terbukti ketika ada anggota yang bertanya tentang apapun itu, di HIPAPI itu akan selalu ada jawabannya. Entah siapapun yang menjawab itu. Nah, itu. Jadi memang semuanya terstruktur sampai ada Dewan Pengawas juga gitu. Artinya anggaplah saya dan juga teman-teman pengurus gitu. Itu adalah anak nih Pak De. Orang tua. Tapi jangan pada minta uang loh ya. Tapi minta uang sih enggak, minta job dong. Kalau minta doa saya doain aja gitu. Nih anggaplah anak nih Pak De. Gimana perasaan orang tua kepada anak-anaknya sekarang sedang berjuang untuk untuk mempersatukan seluruh teman-teman MC se-Indonesia, khususnya MC pernikahan. Gimana nih perasaan orang tua kepada anak-anaknya? Yang pertama saya akan mendorong terus dan terus.
jangan pernah lelah untuk berusaha, untuk merangkul siapapun itu. Kemudian yang kedua tentunya saya akan memberikan masukan-masukan sebagaimana ya namanya orang tua lebih pengalaman lah gitulah. Kalian belum pernah menjadi seperti saya, tapi saya sudah pernah menjadi seperti kalian. Gitu lah, itu istilahnya. Kalau boleh dibilang ini agak egois, tapi untuk nasihat tidak. Karena pengalaman itu justru akan membuat kita kuat. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu memberikan mendorong secara spiritual, doa dan lain sebagainya. Jadi ada 3, kita mendorong secara nasihat kepada pengurus, yuk rangkul terus apa yang bisa dilakukan. Kemudian kedua, kita akan mendorong untuk seluruh anggota ini kemudian bisa bersatu. Walaupun saya rasa sekarang ini juga alhamdulillah di HIPAPI itu juga cukup bersatu. Kami organisasi yang masih boleh dibilang sangat muda. Bahkan kalau hitungan bayi itu, kalau bayi lahir itu umur segitu baru belajar jalan lah. Gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah berkembang dengan baik. 3 tahun ya Pak ya. Dari 3 tahun itu ada hal yang membuat Pak De bangga nggak dengan para pengurus? Sangat bangga. Karena pertama kebanggaan saya di HIPAPI bisa terus mengembangkan dan melestarikan budaya, utamanya budaya Jawa. Yang memang ini saya kebetulan di Keraton Solo saya diberikan amanah untuk menjadi salah satu pelestari budaya, Nguri-Uri Boto ya. Nah, saya punya wahana, punya tempat di HIPAPI. Nah, di HIPAPI lah nanti kemudian saya akan mengembangkan itu. Saya akan mengembalikan semua adat Jawa kepada pakemnya. Karena yang dilaksanakan sekarang ini banyak yang keluar dari pakem. Modifikasi ya? Ya, betul. Mereka hanya belajar dari YouTube, padahal YouTube itu belum bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian semuanya akan kita kembalikan ke pakem. Walaupun seperti yang Pak De sampaikan tadi, ketika kita sudah di lapangan, kita sesuaikan implementasi di lapangan permintaan keluarga seperti apa. Tapi pakem harus ngerti. Iya. Karena mungkin memang Pak De salah satu sumber yang paling nyata adalah ketika kita berbicara pakem ya, sumber yang paling nyata adalah siapakah orang yang pertama kali yang lebih awal dibanding kita yang telah melakukan upacara adat ini gitu. Betul. Telusurilah dia yang masih ada. Contohnya dari YouTube mungkin orang bisa buat bikin video atau apa gitu. Tapi trust apa enggak? Betul. Nah, ketika saya adat Jawa, tanyalah, oh di HIPAPI Indonesia ada tuh Pak De Gofar. Dia lebih lama, udah 32 tahun di Jawa. Tanyalah beliau. Seperti itu kan Pak De? Dan saya pun masih terus menggali untuk mengembalikan adat budaya yang selalu dilaksanakan di masyarakat luar ini sesuai dengan pakem yang ada di keraton. Karena pakem itu standarnya keraton. Jadi apa yang dilaksanakan di keraton itulah yang disebut dengan pakem. Nah, walaupun nanti kemudian ada istilahnya upacara dalam dan upacara luar. Upacara dalam adalah upacara yang dilaksanakan di keraton. Upacara luar artinya upacara yang boleh dilakukan di luar keraton. Karena memang ada perbedaan. Satu contoh. Misalnya kalau anak raja yang laki-laki, misalnya kalau ketika dia menjadi pengantin, maka tutup kepalanya disebut kuluk. Nah, itu harus berwarna biru misalnya. Nah, itu nggak boleh dipakai di luar. Orang biasa nggak boleh pakai kuluk warna biru. Kuluknya harus warna putih, netral. Jadi itu satu aja. Terlihat simpel tapi sebetulnya ada aturannya. Ya betul, ada aturannya. Ada aturannya. Nah, nanti kalau itu sampai dipakai di luar, kemudian ada orang yang tahu, itu akan tanya, lah dia anaknya raja siapa? Gitu. Karena ini simbol putra mahkota raja. Dan inilah indahnya HIPAPI. Jadi teman-teman mungkin seperti saya gitu. Mungkin sebelum kena HIPAPI bahwa akhirnya saya menemukan klien yang juga dari adat Jawa dan mana gitu. Saya bingung, saya harus tanya sama siapa. Jadi semua orang tahu nih, adat Jawa ke siapa, adat Minang ke siapa. Itulah indahnya HIPAPI ya Pak. Masya Allah. Ya, makanya sangat beruntung bagi anak-anak saya yang sudah bergabung ke HIPAPI, karena insya Allah HIPAPI ini akan jadi perpustakaan adat Nusantara. Amin. Jadi nanti memang kita punya program panjang di HIPAPI itu nanti akan ada pakem seluruh adat Nusantara dari Aceh sampai ke Papua. Masya Allah. Jadi nanti sebagai rujukan. Jadi siapapun yang mau melaksanakan upacara adat, pengantin upacara adat, udah cari aja di HIPAPI. Iya, betul. Jadi
harapan terbesar dari Pak De untuk Hipapi Indonesia? Harapan saya adalah Hipapi menjadi rumah besar bagi seluruh pembawa acara pernikahan Indonesia ya. Jadi kita di Hipapi ini bersama-sama, kita besar bersama-sama, kita berusaha bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Masya Allah. Tapi juga pasti teman-teman yang lagi nonton nih dari podcast Hipapi Indonesia ingin bertemu langsung sama Pak De nanti Ya. tanggal 13-14 hadir ya Oke. kira-kira Pak De. Oh, saya harus. Nah, loh, Pak De harus. aja. Dan saya udah lunas loh. No, Bobit. sama Pak De. Udah, Oke. saya udah lunas. Bayangkan nih teman-teman ya, Pak De, Bapak kita udah lunas. Masa teman-teman yang masih muda, yang masih aktif, yang masih semangat, masih kayak, nanti aja. Please, teman-teman, Iya. ayo. Kita ngobrol langsung sama Pak De. Kita ambil ilmunya, ambil berkahnya Iya. ya. Kalau Oke. kalau ambil berkahnya kalau di zaman sekarang nih. Jadi, teman-teman nanti kita akan guyup, kita akan silaturahmi nanti di itu dia di Munas. Ya, di Munas. Tuh seru ya. Oke. Pak De, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bobit. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bukan hanya untuk teman-teman tapi khusus untuk Bobit Oke. juga nih langsung. Oke. Banyak sekali insight yang masuk. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan pastinya setiap narasumber memiliki cerita yang berbeda-beda. Terima kasih untuk di Bali Karya Studio, Authentic House dan Shaka Coffee. Bovit Halim. Pak Di Gofar. Sampai jumpa di Munas.